Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu materi zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat bermakna membersihkan. Kemudian menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Kemudian dapat disimpulkan bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi umat Islam, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Kita lanjut lagi, mari kita mengingat kembali 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, kelima haji bila mampu. Kita uraikan dari yang pertama yaitu syahadat. Syahadat kita mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat terdiri dari 2 macam, yaitu syahadatain dan syahadat rasul. Syahadatain yaitu la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kalau syahadat rasul, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua mengerjakan sholat. Sholat dikerjakan sehari semalam ada 5 waktu dan berjumlah 17 rakaat. Jumlah sholat ada 2 macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Untuk yang ketiga membayar zakat. Membayar zakat dimulai sebelum sholat Idul Fitri dan berjumlah untuk membayarnya dengan ketentuan 2,5 kg. Kemudian yang keempat puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima haji jika mampu. Maksudnya di sini jika kita mampu melaksanakannya, maka hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kemudian lagi macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikas, serta barang tambang. Kemudian orang yang wajib membayar zakat fitrah. 1. Beragama Islam. 2. Seseorang yang memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan keluarganya, serta memiliki lebih dari itu, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.
masih hidup sampai akhir Ramadan. Dan kita lanjut. Syarat wajib zakat mal. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta balik dan berakal. 3. Termasuk harta yang wajib dizakati. Keempat, harta telah mencapai nisab. Harta milik sendiri, emas atau perak yang disimpan, uang simpanan, harta hasil bekerja atau usaha, hasil pertanian, padi atau palawija, binatang ternak, unta, kerbau, sapi, dan kambing, dan barang temuan yang bernilai. Golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai pekerjaan namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam dan masih lemah imannya. Kemudian riqab, budak atau hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Kemudian ghorim, orang yang berutang untuk kebaikan dan tidak mampu membayarnya. Kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, seorang anak yang menuntut ilmu, terlebih ilmu agama, dan kesulitan dalam pembiayaannya. Besaran zakat fitrah dan zakat mal. Besaran zakat fitrah pada umumnya adalah setara dengan sebagian besar bahan makanan pokok yang dikonsumsi dalam satu hari, seperti beras, gandum, atau jagung. Kemudian besaran zakat fitrah yang dikeluarkan untuk setiap jiwa biasanya ditetapkan oleh masyarakat setempat atau lembaga agama yang terpercaya. Sedangkan besaran zakat mal ditentukan berdasarkan nisab, yaitu batas minimal kepemilikan harta yang wajib dizakati. Nisab zakat mal dapat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Contohnya, nisab zakat emas adalah sebesar 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah sebesar 595 gram. Kemudian manfaat zakat mal. Zakat mal dapat membersihkan harta dan sifat-sifat buruk seperti sifat tamak dan sombong. Ketika seseorang memberikan sebagian harta yang wajib dimiliki, ia dapat merasakan betapa berharganya memberikan bantuan kepada orang lain dan merasa lebih rendah hati serta bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Selain itu, zakat mal juga dapat meningkatkan keberkahan. Ketika seseorang memenuhi kewajiban zakatnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membalas dengan berbagai keberkahan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.
Waktu pelaksanaannya yaitu adalah pada bulan Ramadan, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan waktu pelaksanaan zakat mal bisa kapan saja tergantung pada jenis harta yang dimiliki dan biasanya dikeluarkan setiap tahun setelah mencapai nisab. Dan tujuan zakat disyariatkannya zakat antara lain adalah: 1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaannya. 2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para ghorim, ibnu sabil dan mustahik lainnya. Kemudian membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Kemudian menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri, kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Membersihkan sifat dengki dan iri, kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Kemudian menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Kemudian mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.